dalam kehidupan pasti ada penyesalan. Bagaimanakah penyesalan dalam hidup? Pastinya berbeda-beda, bukan? Perkenalkan, saya Handika Triana Marta, perwakilan dari kelompok 8 akan membawakan berita pada hari ini mengenai pergaulan bebas remaja. Pengertian pergaulan bebas sering dikaitkan dengan kenakalan remaja. Perilaku pergaulan bebas sering tidak terkontrol dan bisa menjerumuskan anak ke berbagai hal negatif. Pengertian pergaulan bebas berhubungan dengan faktor lingkungan sekitar. Memahami pengertian pergaulan bebas bisa membantu remaja untuk menghindari perilaku ini. Mengenal pengertian pergaulan bebas juga bisa membantu mengidentifikasikan perilaku apa saja yang termasuk pergaulan bebas. Penyebabnya, yang pertama, kontrol diri. Salah satu penyebab pergaulan bebas adalah lemahnya kontrol diri. Orang yang kontrol dirinya lemah biasanya tidak dapat membedakan perilaku yang baik maupun buruk. Ini membuat anak dengan remaja berpotensi melakukan tindakan melanggar norma atau perilaku buruk. Bahkan meskipun anak sudah dapat membedakan dua tingkah laku tersebut, mereka tetap bisa melanggarnya ketika mereka tidak dapat mengembangkan kontrol diri dengan baik. Yang kedua, ada gaya hidup. Gaya hidup modern bisa menyebabkan pergaulan bebas pada remaja. Mengikuti gaya hidup atau tren yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku pada akhirnya dapat memicu pergaulan bebas. Yang ketiga, kurangnya nilai keagamaan. Melalui pendidikan agama, anak bisa mendapatkan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Dengan begitu, anak mengerti hal-hal apa saja yang mempunyai nilai kebaikan serta yang bersifat merusak yang perlu dihindari. Jika pendidikan agama tidak dapat ditanamkan pada anak dengan baik, maka anak akan merasa kesulitan dalam menjalankan peranan di masyarakat. Yang keempat, ada faktor keluarga. Kurangnya kasih sayang perhatian dari orang tua bisa menyebabkan pergaulan bebas. Dalam hal ini, keluarga memang menjadi lingkungan pendidikan utama dan paling pertama untuk mendidik anak menjadi orang yang berperilaku baik di masyarakat. Sehingga di sini anak memerlukan pendampingan dan dukungan yang baik dari orang tua maupun keluarga. Lalu dampak pergaulan bebas yang pertama, remaja yang melakukan seks akibat dari pergaulan bebas bisa mengakibatkan kehamilan di luar nikah dan meningkatkan risiko penyakit kelamin seperti HIV dan AIDS. Yang kedua, remaja yang mencoba konsumsi narkoba atau obat-obatan terlarang dapat merusak kesehatan fisik, mental dalam jangka panjang hingga menyebabkan kematian. Yang ketiga, meningkatkan risiko kriminalitas pada anak remaja untuk memenuhi keinginannya, seperti melakukan tindakan perampokan, pencurian, hingga pembunuhan. Yang keempat, dari segi agama, remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas dan melakukan berbagai perilaku menyimpang akan mendapatkan dosa yang amat berat. Yang kelima, remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas dan melakukan perilaku menyimpangnya mempunyai tidak cukup percaya diri untuk kembali berhubungan dengan keluarga, teman, dan bersosialisasi di masyarakat. Cara yang paling efektif dalam mengatasi pergaulan bebas adalah menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan etika. Nilai-nilai yang perlu ditanamkan dalam diri antara lain pendidikan agama, moral, etika dalam keluarga, kerjasama guru, orang tua, dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai tersebut. Sangat diperlukan agar mudah diserap oleh remaja. Pendidikan hendaknya tidak hanya mengajarkan kemampuan intelektual, tetapi juga mengembangkan kemampuan emosional agar dapat melatih kepercayaan diri dan mengambil keputusan yang tepat. Setelah membahas mengenai pengertian, penyebab, dampak, dan cara pencegahan dalam pergaulan bebas, saya di sini akan membawakan berita mengenai kasus pergaulan bebas pada remaja. Pada hari Rabu, 16 Januari tahun 2019, telah terjadi tawuran pada pelajar di Jakarta. Mereka berani tawuran akibat pengaruh narkoba. Polsek Kembangan menangkap 10 pelajar yang terlibat narkoba selama tahun 2018. 10 pelajar ini juga rata-rata sering terlibat dalam kasus kenakalan remaja seperti tawuran. Sebelum melakukan tawuran dan perkelahian, dia berani dan tidak ada takut-takutnya. Itu disebabkan karena apa? Salah satunya itu dengan penggunaan obat-obatan dan mereka membawa senjata tajam dengan gagah perkasa. Menurut Kapolsek Kembangan Kompol Joko Handoko pada wartawan di Jakarta pada hari Rabu. Adapun obat-obatan yang kerap disalahgunakan oleh kalangan pelajar adalah golongan G. Obat-obatan itu diminati para pelajar karena harganya yang murah,
Atas dasar temuan itu, polisi mengintensifkan razia narkoba. Terbukti dari 3 tersangka yang ditangkap berinisial DL, CP, dan AJ, mereka menjadikan sekolah sebagai gudang narkotika. Polisi meyakini temuan ini berkaitan erat dengan siklus peredaran narkoba di kalangan pelajar dan anak muda. Polisi kemudian mengembangkan penangkapan ketiganya, sehingga akhirnya gudang tempat penyimpanan narkoba di sebuah sekolah di Jakarta Barat terbongkar. Tidak sampai situ, polisi juga menemukan tempat penyimpanan narkoba di sebuah apartemen di Jakarta Barat dari jaringan yang sama. Di situ polisi menemukan 7.910 butir obat-obatan golongan 4. Mereka hanya datang sekali, keluar masuk, mengambil barang lalu mendistribusikannya. Polisi masih mengejar bandar berinisial BD. Dalam kasus ini, polisi menduga jaringan ini memproduksi narkotika di tempat lain. Dari hasil pengembangan kami, ini memang diduga ada tempat produksi di tempat lain, jadi bukan produksi dari pabrikan resminya. Di sini memang ada nama pabriknya, tapi pabriknya sendiri sudah tidak ada melakukan produksi. Dari segi pengawasan rutin secara berkala tiap tahun, kita mengaudit ke pabrik maupun farmasi, papar Kompol Joko Handoko. Setelah mendengar kasus tersebut, pasti yang dirasakan pada pelajar-pelajar itu adalah rasa penyesalan seumur hidup karena telah mengecewakan orang-orang terdekatnya, terutama orang tua. Maka hikmah yang bisa diambil dari kasus ini adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada cara pencegahan pergaulan bebas, yaitu menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan etika. Sekian berita yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam jumpa.